Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Sabilillah dengan NPM 246100077 dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Metro. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan 2 mengenai struktur modal dalam pendekatan laba operasi bersih. Soalnya yaitu suatu perusahaan mempunyai hutang sebesar jumlah NPM yaitu 77 juta dengan tingkat bunga sebesar 15%, laba operasi bersih 8 juta dengan tingkat kapitalisasi total sebesar 20%, dan saham yang beredar sejumlah 10.000 lembar. Dengan pertanyaan yaitu yang A, bagaimana nilai perusahaan dan hitunglah nilai tingkat saham atau tingkat retur saham yaitu KE. Dan yang B, jika perusahaan mengganti sebagian modal saham dengan modal hutang sebesar 200 juta, bagaimana nilai perusahaan dan hitunglah KE-nya. Untuk langkah yang pertama, kita mengerjakan pada soal yang A, yaitu dengan membuat tabel dengan keterangan laba operasi bersih senilai 8 juta rupiah, tingkat kapitalisasi total 20% dan nilai pasar hutang 77 juta rupiah. Di sini kita akan mencari nilai total perusahaan atau P dengan rumus O dibagi KO, yaitu 8 juta rupiah dibagi 20%, sehingga menghasilkan 40 juta rupiah sebagai nilai total perusahaan. Kemudian kita akan mencari nilai pasar saham dengan rumus F dikurang B, yaitu nilai total perusahaan dikurang dengan nilai pasar hutang, yaitu 40 juta rupiah dikurang 77 juta rupiah, menghasilkan negatif 37 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari laba pemegang saham atau E, yaitu O dikurang I, menghasilkan 8 juta dikurang 15% dikali 77 juta rupiah, menghasilkan 8 juta rupiah dikurang 11.550.000 rupiah, dengan hasil negatif 3.550.000 rupiah. Kemudian kita akan mencari tingkat retur modal sendiri yang disyaratkan atau kita sebut dengan KE dengan rumus E dibagi S. E sendiri itu yaitu laba pemegang saham dibagi S, yaitu nilai pasar saham, dengan jumlah negatif 3.550.000 rupiah dibagi negatif 37 juta rupiah yang menghasilkan 9,59%. Selanjutnya kita akan mencari harga saham per lembar dengan harga pasar saham dibagi jumlah saham yang beredar, yaitu negatif 37 juta rupiah dibagi 10.000 menghasilkan negatif 3.700 per lembar. Selanjutnya, pada soal yang B, perusahaan mengganti sebagian modal sahamnya dengan modal hutang sebesar 200 juta, sehingga diperlukan saham sebesar 200 juta dibagi negatif 3.700, menghasilkan negatif 54.054 rupiah lembar. Sehingga terjadi keterbatasan saham, di mana perusahaan hanya memiliki 10.000 lembar saham yang beredar, sehingga perusahaan tidak mungkin bisa menarik atau menukar saham sebanyak 54.054 rupiah lembar, karena jumlah yang tersedia tidak mencukupi. Maka, jumlah akhir saham yang dimiliki oleh perusahaan yaitu 10.000 dikurang negatif 54.054 rupiah yang menghasilkan 64.054 rupiah lembar. Sehingga menghasilkan nilai perusahaan menjadi, kita membuat tabel terlebih dahulu, di mana keterangan laba operasi bersih sebesar 8 juta rupiah, tingkat kapitalisasi total 20%, nilai pasar hutang sebesar 200 juta. Di sini kita mencari nilai total perusahaannya terlebih dahulu, yaitu O dibagi
KO yaitu 8 juta dibagi 20% menghasilkan 40 juta rupiah. Kemudian nilai pasar saham kita dapat dari F dikurang P, di mana 40 juta rupiah dikurang 200 juta menghasilkan negatif 160 juta rupiah. Sehingga kita menghitung laba pemegang saham dengan rumus O dikurang I, yaitu 8 juta rupiah dikurang 15% dikali 200 juta menghasilkan 8 juta dikurang 30 juta ribu rupiah menghasilkan negatif 22 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari tingkat retur modal sendiri yang diisyaratkan atau KE, yaitu dengan rumus laba pemegang saham dibagi nilai pasar saham, yaitu negatif 22 juta ribu rupiah dibagi negatif 160 juta ribu rupiah menghasilkan 13,75%. Sehingga kita dapat menghitung harga saham per lembar, yaitu nilai pasar saham dibagi jumlah akhir saham, yaitu negatif 160 juta ribu rupiah dibagi 64.054 rupiah yang menghasilkan negatif 2.500 per lembar. Dari dua soal tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai total perusahaan tetap stabil pada angka 40 juta ribu rupiah, sehingga menunjukkan bahwa menurut pendekatan laba operasi bersih, perubahan komposisi hutang tidak mengubah nilai total perusahaan selama laba operasi sebesar 8 juta rupiah dan tingkat kapitalisasi total sebesar 20%, maka tidak akan berubah. Kemudian, pada tingkat kapitalisasi modal sendiri, terjadi kenaikan tingkat pengembalian yang diisyaratkan dari 9,59% menjadi 13,75%. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi jumlah hutang, yaitu dari 77 juta ke 200 juta, menyebabkan semakin tinggi risiko finansial yang dihadapi pemegang saham, sehingga mereka akan menuntut tingkat pengembalian yang lebih besar. Dan yang terakhir, harga saham per lembar mengalami penurunan nilai dari harga negatif 3.700 menjadi negatif 2.500. Dengan adanya nilai negatif pada harga saham dan ekuitas atau modal menunjukkan perusahaan secara teknis berada dalam kondisi insolven atau financial distress, di mana beban hutang yang diambil jauh melampaui kemampuan kapitalisasi aset perusahaan yang ada. Itulah penjelasan saya mengenai jawaban dari soal struktur modal dalam pendekatan laba operasi bersih. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.